Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai program linear tentang menentukan nilai optimum pada program linear. Jadi sebenarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum pada program linear. Namun hari ini kita khusus membahas mengenai metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok. Titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Nah, titik pojok sendiri itu disebut dengan titik ekstrim. Titik-titik ekstrim inilah yang paling menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam masalah program linear. Nah, cara untuk menentukan nilai optimum, baik memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi, adalah dengan mensubstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian atau DHP ke fungsi tujuannya, atau fungsi sasaran, atau fungsi objektif. Nah, ini adalah grafik suatu daerah himpunan penyelesaian. Untuk titik A, B, dan C adalah titik-titik pojoknya. Kemudian ada langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Ada 4 langkah. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear. Kemudian tentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian itu. Kemudian substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Kemudian yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar itu berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y), sedangkan nilai yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x, y). Nah, ini ada langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum pada persoalan sehari-hari ke dalam bentuk masalah program linear dengan metode uji titik pojok. Ada 6 langkah. Yang pertama, tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisah variabel X dan Y. Kemudian tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Dan buat model matematika yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Kemudian tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu, lalu substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Untuk nilai yang terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y), sedangkan nilai yang terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x, y). Nah, ini ada contoh aplikasi metode uji titik pojok. Untuk soalnya, ada seorang penjahit pakaian itu mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun. Nah, kain-kain ini akan dibuat dua model pakaian dengan ketentuan. Model A itu membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Sedangkan untuk model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unit. Nah, jika keuntungan pakaian model A itu 30.000 per unit dan keuntungan pakaian model B itu 50.000 per unit, maka tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Nah, kita peroleh jawabannya melalui langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Kita misalkan variabel X itu merupakan jumlah pakaian model A dan Y itu jumlah pakaian model B. Kemudian kita buat tabel dari masalah tadi seperti pada PPT ya. Untuk model A kain sutranya 2, wol 1 dan katun 1. Kemudian model B kain sutranya 1 untuk wol 2 dan katun 3. Nah, sedangkan yang tersedia itu tidak melebihi 16, 11 dan 11. Nah, dari tabel tersebut kita buat model matematika. Kemudian tadi kan ingin memaksimumkan keuntungan sehingga fungsi tujuannya adalah 30.000 X plus 50.000 Y. Untuk kendalanya, untuk sutra pada model A adalah 2X dan model B adalah Y. Sehingga 2X plus Y kurang dari sama dengan 16. Untuk wol model A1 dan model B2 sehingga X plus 2Y kurang dari sama dengan 11. Dan katun untuk model A1 dan model B3 sehingga
X plus 3Y kurang dari sama dengan 15 dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari model matematika yang sudah kita bentuk tadi, kita dapat memperoleh daerah penyelesaian dari kendala masalah program linear tadi. Nah, seperti pada grafik berikut ini. Nah, cara menentukan titik pojok daerah penyelesaian untuk titik A itu kan 0,5. Itu perpotongan dari garis X plus 3Y sama dengan 15 dengan sumbu Y. Kemudian titik B itu 3,4 dari perpotongan garis X plus 3Y sama dengan 15 dengan garis X plus 2Y sama dengan 11. Nah, ini adalah uraian untuk menentukan titik B. Nah, dengan metode eliminasi dan substitusi, kita dapat menentukan nilai X dan Y. X plus 3Y sama dengan 15, X plus 2Y sama dengan 11, sehingga diperoleh Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 kita masukkan ke dalam persamaan garis yang kedua, X plus 2Y sama dengan 11, sehingga X plus 8 sama dengan 11, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi nilai B sama dengan 3,4. Kemudian titik C 7,2 dari perpotongan garis 2X plus Y sama dengan 16 dan garis X plus 2Y sama dengan 11. Uraian penentuan titik C ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi juga. Jadi dari sini kita tambahkan terlebih dahulu 2X plus Y sama dengan 16 dan X plus 2Y sama dengan 11. Sehingga diperoleh 3X plus 3Y sama dengan 27. Sehingga X plus Y sama dengan 27 per 3 sama dengan 9. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan kedua, X plus 2Y sama dengan 11. Sehingga negatif Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2. Nah, nilai Y sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 9. Sehingga diperoleh X sama dengan 7. Jadi titik C 7,2. Dan titik D 0,8 adalah perpotongan garis 2X plus Y sama dengan 16 dengan sumbu X. Nah, kemudian dari titik pojok yang sudah kita peroleh tadi, kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 30.000X plus 50.000Y. Untuk titik A, 0,5, kita peroleh nilai Z sama dengan 30.000 dikalikan 0, ditambah 50.000 dikalikan 5, sehingga Z sama dengan 250.000. Begitupun untuk titik B 3,4 kita peroleh nilai Z sama dengan 30.000 dikalikan 3 ditambah 50.000 dikalikan 4 sehingga diperoleh Z sama dengan 290.000. Untuk titik C 7,2 kita substitusikan ke dalam nilai Z 30.000 dikalikan 7 ditambah 50.000 dikalikan 2 diperoleh Z sama dengan 310.000. Kemudian titik D 8,0 kita substitusikan juga ke dalam Z sama dengan 30.000 dikalikan 8 ditambah 50.000 dikalikan 0 sehingga Z sama dengan 240.000. Nah, dari tabel berikut nilai yang paling maksimum adalah 310.000. Jadi banyaknya pakaian yang harus dibuat oleh penjahit adalah 7 unit model pakaian A dan 2 unit model pakaian B. Untuk meraup keuntungan sebesar 310.000. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, mohon ditanyakan di dalam forum Zoom yang sudah dicantumkan linknya pada Google Classroom. Terima kasih.